Tunggu yang lain dulu ya, Shiva ya. Tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit bila ya. Satu menit lagi teman-teman ya. Berarti tinggal nunggu Anel. Oke ya. Udah 5 menit biar Anel nyusul aja ya. Ya, yuk semuanya on cam biar aku langsung mulai. Jadi Jovan yuk on cam. Oke. Jovan gimana Jovan? Masih gelap Jovan. Oke, sip. Oke ya. Aku langsung mulai aja teman-teman. Aku izin share screen dulu. Oke.
Oke, ini teman-teman. Nyambungin pertemuan kita sebelumnya masih terkait operator bersyarat. Nah, di sini itu ada embel-embel bersarang. Intinya sama kayak yang sebelumnya sih bersarang itu kayak teman-teman bikin input gini kan. Kemudian nanti kita tambahin INT kayak gitu. Kita bungkus pakai INT. Nah, jadi ini kan konsepnya kayak bersarang nih. Ada input di dalam INT. Nah, nanti kayak gitu. Tapi kita pakai if. Nah, kemarin kan kita sempat pakai if kan. Nah, ini aku ada contoh. Nah, aku copy aja. Aku praktekin aja di situ. Oke. Nah, oke. Nah, oke. Di sini teman-teman, baris satu. Ini kan aku input ya kan. Aku input nanti masuk ke kategori, masuk ke variabel kategori. Nah, di sini aku juga sama punya input. Nanti yang kita input itu yang kita ketik, nanti masuk ke variabel keinginan. Kayak gitu. Oke ya. Aku lanjut lagi. Nah, sampai di baris ini, baris tiga ya. If kategori. Nah, berarti kan ini kategori ngambil dari baris satu. Nah, kalau misalnya kategorinya produk susu, and keinginannya farm, keinginannya farm, and ya teman-teman ya, berarti baik kategorinya sama keinginannya ini harus sama. Karena kita pakai and. Kedua kondisi harus terpenuhi. Kalau or kan cuma salah satu. Ya kan? Nah, jadi nanti kalau teman-teman input kategorinya produk susu, sama nanti keinginannya inputnya farm, nanti tampil eco farm. Nah, baru tampil print eco farm. Ingat-ingat ya. Terus di baris 5 ini if kategori, kategorinya produk susu teman-teman. Kategorinya produk susu dan and keinginannya ini bukan farm, selain farm. Jadi misal teman-teman nyebutnya kosongan atau kalau enggak AAAA atau kalau enggak sungai river. Pokoknya selain farm karena ini kan tidak sama dengan. Jadi kalau kategorinya produk susu dan keinginannya itu bukan farm, nanti tampil desaku kayak gitu. Nah, nanti di sini ceknya lagi kategori, kategorinya roti sama dengan roti, kategori ya. Dan keinginannya ini gandum. Nah, jadi kalau kategorinya roti, keinginannya gandum, nanti tampil toko roti paman Nick. Nah, terus ini di sini, if kategorinya roti, kalau nanti teman-teman ngisi kategorinya roti, tapi keinginannya itu tidak sama dengan ini harusnya gandum deh. Nah, aku bagi gandum. Nah, jadi selain gandum, nanti tampil toko roti nomor 21. Oke, ini aku coba ya. Ini aku play. Nah, ini aku play. Jadi yang pertama saya baris ini. Dia ngeran ini. Nanti habis aku input, nanti dia minta input lagi teman-teman ya. Itu input buat keinginan. Nah, sekarang aku coba biar bisa tampil EcoFarm. Berarti kan aku harus ngisi kategorinya produk susu, keinginannya juga farm. Biar nanti kita bisa tampil EcoFarm. Aku coba ya. Kategorinya berarti aku harus produk susu. Nah, keinginannya aku harus isi farm. Nah, baru tampil eco farm. Gitu. Nah, coba sekarang aku pengen tampil toko roti nomor 21. Berarti kategorinya aku harus isi roti. Terus keinginannya itu selain gandum, teman-teman. Aku coba ya.
Kategorinya harus roti. Kategorinya ini harus roti. Nah, keinginannya selain gandum. Misal aku isi padi, deh. Nah, gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Apa ada yang bingung? Aman ya? Oke. Aku lanjut kalau aman. Intinya kalau N, kiri kanan harus benar semua. Kedua kondisi harus terpenuhi. Kalau OR kan harus salah satu. Yang penting salah satu sesuai, berarti itu nanti dijalani. Kalau OR, ini aku konteksnya pakai N, jadi harus terpenuhi semua. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya aku nggak bilang salah sih tadi. Ini nggak salah, cuma kurang tepat aja. Kurang tepat aja. Nah, lebih bagusnya kita pakai yang bersarang seperti ini, teman. Mana tadi? Nah, ini. Ntar aku copy. Aku taruh di tas saja. Gini. Nah, ini sebagai pembatas. Nah, ini sama kayak tadi. Cuma kita pakai konsep bersarang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada if di dalam if, ya kan? If else di dalam if. Nih, yang pertama aku isi kategori, lalu aku isi keinginan. Nah, sampai baris tiga, aku kan ngelakuin checking nih. Kategorinya itu sama dengan produk susu enggak? Kategorinya sama dengan produk susu enggak? Kalau sama, berarti ini nanti jalan. Ini dieksekusi. Tapi kalau enggak, berarti dia langsung skip ke sini, teman-teman. Nah, kalau masih di checking, kategorinya sama dengan roti. Nah, kalau sama dengan roti, berarti ini checking. Tapi kalau enggak, dia langsung ke bawah. Berarti enggak tampil apa-apa. Gitu. Konsepnya sama. Jadi nanti kalau dari sini kategorinya udah produk susu, kan berarti ini jalan tuh. Nah, nanti di checking lagi. Keinginannya farm enggak? Kalau farm berarti tampil eco farm. Tapi kalau enggak, selain farm, nanti tampil desa. Kayak gitu. Ingat-ingat kalau mau nulis if ojeknya kasih titik dua, ya. Ini di luar kutip, di luar kutip. Kalau ini kan dalam kutip tuh, ya kan. Nah, itu yang teman-teman perlu pahami. Sama aja ini. Jadi kalau aku misal ini inputnya produk susu ini, misal aku pengen tampil desaku nih, berarti kan harus kategorinya produk susu, tapi keinginannya itu jangan farm, selain farm. Aku isi factory gitu aja deh. Nah, kayak gitu. Sama teman, sama kayak ini. Bedanya kita pakai bersarang. Ini kan berarti if di dalam if. Gitu. Ya, so konsepnya sama sih. Eh, ada input, ada int, ada input di dalam int kayak gitu. Dan enggak semua itu baik di ringkas teman-teman. Tergantung kebutuhan aja. Ini nah, kayak gini. Jadi if di dalam if. Selain if berarti langsung aja kasih else. Jangan lupa titik duanya. Yang penting jangan lupa titik duanya. Ya, nah, coba aku ke bawah lagi. Oke, ini coba ya. Ini coba aku copy. Nanti habis ini, kalau emang teman-teman udah paham, kita langsung praktek aja. Oke, baris satu. Ini kan berarti input nih. Input makan. Habis itu, sampai baris dua, pakai lower. Makan titik lower. Makan dapat sini. Lower itu buat ngecilin. Ya, ngecilin huruf. Jadi andai kata ini aku isi makan siang. Ngomong. Baik. Makan siang. Bisa semua. Nah, kena lower, berarti nanti jadinya kecil semua. Makan siang, kecil semua. Nah, masuknya tetap dibalikin lagi ke makan. Ini juga sama makan, kayak gitu. Jadi variabelnya di sini makan. If makannya sarapan, kalau makannya itu sarapan, berarti kan tampil gugur nih. Nah, kalau enggak, berarti ini jalan, ini dieksekusi. Jadi ini tuh buat selain sarapan. Jadi kalau misal teman-teman makan apa? Makan. Teman-teman isi makan siang, makan malam, berarti dia auto tampil yang ini, teman-teman.
Ini kan cuma kalau sarapan, nanti tampil bubur. Udah, karena di sini nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, ini case-nya misal aku isi makan siang atau makan malam. Nah, berarti ini jalan. Ditanyain tuh, ditanyain keinginan. Nanti kalau udah diinput, teman-teman masuk ke variabel keinginan ini. Nah, sama nanti dikecilin keinginan titik lower. Ini kan keinginan. Nah, kalau keinginannya makan enak, ini, kalau isinya makan enak, berarti nanti tampil pilaf. Tapi kalau nggak makan enak, selain makan enak, bisa makan nggak enak, makan asin atau apa, pokoknya selain ini, selain makan enak, tampillah di else ini, teman. Ya, potongan daging dengan kentang tumbuk. Ya, aku coba. Ini misal aku case-nya pengen tampil bubur. Nah, berarti aku harus dari sini, dari awal. Ini kan ya jadi patokan perbandingan kan makan tuh. Berarti dari sini, aku isi sarapan aja. Nah, gitu. Aku isi sarapan di sini, terus di sini kena over, kecilin huruf. Padahal ini emang udah kecil semua ya kan. Nah, dia checking di sini. Makan sama dengan sarapan. Kalau makan tadi teman-teman isinya sarapan, berarti print. Nah, ini kebetulan aku isi sarapan juga. Nah, berarti sarapan sama dengan sarapan benar. Sekarang aku coba yang ini, pilaf. Berarti di sini aku harus input makannya itu selain sarapan supaya dia nanti bisa masuk ke else. Nah, gitu. Jadi misal nih, aku isi makan sore. Oh, sorry. Keinginan. Aku pengen tampil pilaf, berarti keinginannya itu harus makan enak. Nah, tuh. Berarti kalau selain makan enak, bakal tampil ini, teman-teman. Coba ya, ini aku coba. Makan sore. Nah, keinginannya misal makan biasa. Bukan makan enak, tapi makan biasa. Nah, dia tampil ini. Oke, bisa dimengerti ya? Apa bingung? Aman? Oke, sip. Udah sih teman-teman, kayaknya itu aja hari ini. Ini ini pakai angka sih, comparison buat angka. Ya kan? Kalau tadi kan kita cuma huruf, sama dengan, tidak sama dengan. Kalau ini berarti waktu ya lebih dari, kurang dari kayak gitu. Intinya sama sih. Intinya sama. Kalau misalnya teman-teman, ini yang perlu barangkali kemarin aku lupa info. Kalau ini kondisinya lebih dari dua, ini kan misalnya kondisinya dua, mana tadi? Ini kan dua. Jadi kalau misal keinginannya makan enak, pilaf. Kalau nggak makan enak kan ini. Berarti kan dua kondisi ini. Dua kondisi. Kalau kondisinya lebih dari dua, katakanlah tiga kondisi, pakai elif. Pakai elif. Ya. Bukan if kayak gini bukan. Kurang tepat. Ya. Kalau kondisinya ada tiga, pakai elif tengah-tengahnya. Kalau empat, kalau lima, sama. Tengah-tengahnya kasih elif. Pokoknya if sama else itu buat awal sama akhir aja. Kalau bingung gini, coba aku kasih contoh. Nah ini. Ini kan dia ngecek nih. Waktunya lebih dari 10, lebih dari sama dengan, sorry. Lebih dari sama dengan 10, dan waktunya kurang dari sama dengan 12. Kan tampil ini. Nah, kalau nggak sesuai dengan ini, dia bakal checking lagi di sini. Waktunya lebih dari sama dengan 20 dan waktunya kurang dari sama dengan 22. Kalau iya, berarti ini ya. Kalau ini nggak terpenuhi, ini juga nggak terpenuhi, berarti dia auto ke else. Gitu. Jadi, kalau lebih dari dua kondisi, teman-teman pakai elif. Lebih dari dua, tiga kondisi, empat kondisi, lima kondisi. Nah, kayak gini. Kita bisa pakai elif. Ini karena ada tiga kondisi. Gitu. Oke. Udah sih teman-teman, itu aja untuk hari ini. Teman-teman bisa mulai langsung aja di sini. The course yang nomor 2, lesson 2. Yang ini. Nomor 2, lesson 2, nomor 3. Oke ya. Algoritmik, algoritma, lesson 2, nomor 3.
Oke, ini aku stop share. Yuk, teman-teman saya screen aja. Langsung share screen aja, teman-teman. Oke, udah aku share. Billy, bisa Billy? Share screen-nya. Oke, sip. Coba dulu aja sih, Pak ya. Nanti kalau emang bingung, tanya aja, nggak apa-apa. Kalau bingung semua, nanti aku jelasin bareng-bareng. Tapi coba dulu aja.
Kalau butuh PPT tadi udah aku share nih. Sekalian teman-teman kalau mau baca sambil ngerjain kalau barangkali lupa bingung sambil buka PPT nggak apa-apa. Ini aku udah share. Untuk nomor 4 coba aku tungguin 5 menit dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau emang 5 menit teman-teman nggak ada yang selesai, berarti aku jelasin bareng-bareng. Teman-teman coba dulu aja nggak apa-apa ya. Aku tungguin 5 menit untuk nomor 4. Coba dianalisa dulu. Nah, oke ini udah bisa analisis. Good job. Ada yang bisa lagi nomor 4. Ini baru analis doang yang bisa. Nomor 4.
Ya ya. Aku kasih nomor 4. Aku izin stop share. Aku izin stop share ya. Nah, sorry ya, Nelis ya. Nah, nomor 4. Oke. Nah, ntar aku geser. Program ini merekomendasikan produk untuk promosi. Jika pembeli menginginkan rekomendasi, program menanyakan kategori barang. Jadi, ini kalau teman-teman isi iya, nanti dia bakal tanya lagi teman-teman. Kategori. Kalau misal iya, tapi kalau enggak ya berarti enggak tanya lagi. Gitu. Nah, di sini pas tanya lagi, jika kategorinya permen, nah nanti tampil kata-kata ini, jeli buah seharga 200 koin. Kalau ini isinya permen. Tapi kalau kategori lainnya selain permen, tampil jus lingonberry seharga 140. Ingat, ini dengan catatan dari awal udah diisi iya. Ya. Kalau udah diisi iya berarti ini jalan. Kondisi ini jalan. Nah, kalau emang dari sini udah enggak, tampil ini. Beritahu kami jika Anda berubah pikiran. Dah itu aja sebaris. Oke, kita coba pelan-pelan dari sini. Ini input ya kan? Input. Di sini aku inputnya huruf. Berarti nggak perlu pakai INT. Nah, kalau penjualannya aku isi yes. Tapi di sini yes ya. Coba yes dulu aja deh. Kalau iya, oh iya sih. Ya aja deh. Aku ngikutin soal, teman-teman. Aku ngikutin soal. Ini kan di soal mintanya iya. Nah, aku ngikutin soal. Oke. If penjualan iya, ini terlalu maju. Oke. Cuma satu paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi kan kayak gini. Nah, itu separagraf aja. Nah, nanti tanya kategori. Kalau kategorinya permen, dua ya teman-teman ya. Perbandingan berarti sama dengannya dua, bukan satu. Nah, kalau permen tampil ini jelly buah seharga 200. Tapi kalau nggak permen, tampil ini jus dengan berry seharga 140. Oh ya, jangan lupa kutipnya apa kutip. Titik dua ya teman-teman ya. Pokoknya setelah if sama setelah else itu kasih titik dua. Nah, terus nanti kalau dari awal sudah dijawab tidak selain iya, berarti ini dia otomatis apa mundurin. Nah, jadi ini tuh udah sepaket teman-teman gini. Awalnya gini. Jadi kalau penjualannya iya, dia minta input. Tapi kalau enggak, berarti ya udah tampil gini aja. Gitu. Asal usulnya dari situ. Ya, ini aku coba. Oh, sorry. Oh, ini titik dua. Nah, misal aku ini isi tadi ya. Nah, kan. Awalnya tak isi iya. Kategorinya permen. Nah, aman ya teman-teman ya. Oke, coba dulu. Ini aku stop share. Yuk, saya skin lagi nomor 4. Pilih, saya skin lagi pilih. Oh, kalau keterangan errornya kayak gini, itu biasanya pengaruh di paragraf pilih. Ini contohnya. Ini dia terlalu menjorok. Nggak sama dengan pasangannya. Tuh. Kalau kata-katanya indentasi, berarti biasanya kayak gitu. Get input. Mundurin. Pilih. Dimundurin. Kalau paham nomor 4, biasanya apa nomor 5 masih apa udah paham. Get input di ini kalau habis if ini maju. Coba. Baris 3 itu kamu majuin. Baris 3, dua biar di situ.
Duanya udah benar. Nah, baris tiga yang perlu kamu ajuin. Mundur mundur sekali. Nah, sip. Oke, Jovan. Head input. Hmm, ini apa ini titik dua ini? Hapus. Titik dua di pojok ini hapus saja. Nah, ya. Ini terlalu maju. Siapa ini? Pilih, pilih. Dari 9 terlalu maju. Ini ganti ya. Jelly. Jelly J-nya besar. Ini kamu J-nya kecil. Pilih. Hmm, sip. Oke, Tadi pilih. ini Gimana sih, Pak? masih salah, Kak. Bad input. Karena ini habis if harusnya kamu maju sih, Pak. Baris tiga. Kamu majuin. Nah, ya coba lagi. Oh, ini harusnya ya, 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 bukan yes. Oke, yuk. Sip, oke, Syifa. Oke, Jovan, udah nomor 4. Nomor 5 konsepnya hampir sama. Ya. Nomor 6 juga sih. Nomor 6 juga konsepnya sama. Kalau teman-teman lupa format ngetiknya, nomor 4 bisa difoto. Nanti sambil nyetak buat nomor 5 sama 6. Langsung share screen aja, Irsat. Gak apa-apa. Langsung share screen aja, Irsat. Sip. Santai, gak apa-apa. Pilih. Aduh. Ini geser pilih. Ini juga geser. Geser ke kanan. Geser ke kanan. Sama garis tujuh. Tujuh. Nah, nomor 5 sama 6 konsepnya sama sih. Cuma ganti-ganti sesuai kebutuhan aja. Kalau input berupa angka jangan lupa dikasih INT ya, teman. Input berupa angka jangan lupa dibungkus pakai INT. Nah, oke sip. Cobalah campuran salad.
Oke. Berbagai macam bawang petiseli. Bagaimana dengan ubi jalar? Di bagian lebih dari sama dengan harga max bersifat. Kategori di bagian sudah kebun sayuran hijau. Yang terinput harga maksimum. Cobalah campuran salah. Kondisinya benar lebih dari sama dengan tadi udah benar. Lebih dari sama dengan sih Pak. Udah benar. Aku sambil checking nih. Coba sama-sama cobalah berbagai macam bawang dan Botticelli. Bagaimana dengan ubi jalar? Nah, sip, oke. Lanjut pilih nomor 7.
Nomor 7. Eh ya pakai kondisi besaran sih, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Jadi, kamu bandingin dulu, pilih. Yang harga satu itu apa lebih besar dari harga dua enggak? Nah, kalau iya berarti dia cekin lagi. Harga satu itu lebih besar dari tiga enggak? Kalau iya berarti maksnya kan satu. Kalau enggak berarti maksnya tiga. Dicoba aja, coba aja. Coba dulu aja. Nanti kalau emang semuanya pada bingung, aku jelasin. Coba dulu aja. Sip. Ini kalau kamu kurang pede, Jovan, kamu copy aja dari di soal. Kan di soal ada kata-katanya tuh. Kamu copy aja, kamu paste di sini. Ini juga. Kalau kamu nggak pede sama ketikan kamu. Nah, itu kamu copy, kamu ganti. Ini kan sikat sepatu juga harusnya ada spasinya. Di sini nggak ada spasi. Stop dulu, Jovan. Stop dulu. Di stop dulu project. Oke, sip, Jovan. Mm-mm. Bikin tiga variabel harga. Harga satu, harga dua, harga tiga. Bikin tiga variabel nomor 7. Teman-teman coba aja yang nomor 7 itu sampai 855 ya. Bikin perbandingan. Coba aku tungguin sampai 855 deh. Nanti kalau emang masih nggak ada yang bisa, aku jelasin bareng-bareng. Refresh saja risetnya.
Nomor 7 aku tungguin sampai 855 itu. Kalau emang masih nggak ada yang bisa, nanti aku jelasin bareng. Koneksi aman nih, Irsyad. Perasaan dari tadi muter-muter mulu. Enggak, Kak. Saya pilih ya. Semenit lagi 855. Di sini aku eh, jelasin deh. Ya, oke, Syifa masih belum bisa nelis. Ya, aku izin stop share ya teman-teman ya. Aku jelasin nomor 7. Nah, ya, bentar ya, Isyad ya. Aku share screen dulu. Sorry. Oke. Ini, nomor 7. Habis ini teman-teman lanjut yang nomor itu ya, nomor 4 ya. Nomor 5. Kembali ke JPK aja. Oke, jadi ini teman-teman, ini tuh ceritanya. Ceritanya, kita kan disuruh input 3 angka nih, 3 harga. Nah, angka ya teman-teman ya, angka. Berarti nanti pas input langsung bungkus aja pakai INT. Ya. Nah, terus ini itu tulis program yang menentukan harga tertinggi. Nah, jadi 3 angka ini dibandingin. Nanti yang paling tinggi tampilin di sini. Nah, ini kan case-nya yang paling tinggi tuh yang ini. Gitu. Oke, kita coba pelan-pelan ya. Nih, yang pertama kita input dulu. Eh, aku bikin harga satu. Harga satu. INT input. Input gini kan. Harga produk satu. Harga dua, harga tiga. Nah, harga dua, harga tiga. Terus kita bikin perbandingannya. Misal di sini aku if harga satu lebih besar dari harga dua. Nah, terus aku cek lagi. Berarti kan kalau ini harga satu lebih besar dari harga dua kan, berarti udah auto tuh. Auto harga satu yang paling, apa? Harga satu yang tinggi ketimbang harga dua daripada harga dua. Nah, berarti kita lakukan perbandingan lagi. Harga satu lebih dari harga tiga. Nah, kalau harga satu lebih besar, ini harga satu lebih besar harga dua. Harga satu lebih besar harga tiga. Berarti udah auto tuh. Max-nya, aku bikin max, jangan. Eh, maksimal. Ini aja deh. Ini kalau aku pakai max, dia jadi warna biru. Takutnya nanti pengaruh sama Python. Apa? Ada ada kayak ini loh teman-teman. INT input ini loh. Takutnya nanti keganggu. Maksimal. Gitu. Berarti harga satu. Langsung aku bikin else. Nah, maksimal harga tiga. Kenapa harga tiga? Ya, karena di sini kan udah dibandingin tuh teman-teman di sini. Harga satu lebih besar harga dua. Berarti eh, yang besar antara kalau nggak satu ya tiga. Nggak usah sebut dua. Nah, baru di sini kita bikin else. Berarti kan ini kita bandingin. Kalau misal salah, berarti kalau nggak dua ya tiga yang tertinggi ya nggak. Nah, ini copy aja. Ini harga dua lebih besar ke tiga. Lebih besar berarti dua kalau nggak tiga. Gini. Nah, udah. Eh, terus ini aku print promo dibayar untuk 3 item kasih penghubung maksimal. Kita coba 1.200, 2.100, tadi berapa? 140. Nah, oke ya teman-teman ya. Coba dipahami dulu ya. Ini input biasa. Di sini kita bandingin dua variabel dulu. Nah, kalau benar kan berarti kalau nggak harga satu harga tiga. Kalau benar kondisi ini.
Berarti yang besar kalau nggak satu ya harga tiga. Nah, tapi kalau salah berarti kan kita tiga bandingin harga dua sama harga tiga gitu. Nah, tinggal tampilin kayak biasa. Ya, tip aku stop share. Yuk, saya skin lagi. Nanti kalau udah langsung lanjut yang nomor 5 ya, teman-teman ya. Bintang skip dulu aja. Ya, yuk, saya skin aja. Udah bisa Isyat? Apa masih nge-lag? Bad input? Belum. Oke, coba gini aja Isyat. New tab Isyat. New tab. Oke, coba kamu akses ini. Ini kelihatan nggak ya? Ini. Nah, itu kelihatan nggak? Hmm. Proxyproxy.com. Hmm. Nah, dan akhir akademi. Ya, langsung lanjut aja nomor 5 analis kalau udah. Ini jangan lupa menjorok nih pilih. Ini maju. Garis 6 sama 10. Di sini, di antara sela-sela 8 sama 9 pilih. Kamu tambahin else. Mepet sini ya, mepet sini. Nah,
Jovan masih bingung, bentar. Aku screenshot. Screenshot. Ini Jovan. Jovan cek aja lewat chat ya. Nomor 7. Kalau bingung. Udah aku kirim lewat chat, Jovan. Nah, ini masih nomor 4. Ya, bintang skip aja, teman-teman. Bintang skip dulu aja. Yang teman-teman perlu ingat itu kalau habis pakai if kan ada statementnya tuh. Statement pojoknya kasih titik dua. Nah, biasanya yang sering lupa itu di situ. Titik duanya itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti dia auto error. Kak, oh Mm-mm. ini masih salah. Hmm.
Ini harga dua, harga tiga. Mm-mm. Nah, sip. Oke. Bintang skip aja nggak apa-apa. Baik aja jawaban, baik aja. Lanjut next lesson aja. Bintang skip. Bintang skip aja nggak apa-apa jawaban. Sebalik aja. Nomor 4 tuh. Yes. Ya. Tempatnya Ihsan habis hujan. Apa gimana Ihsan? Habis hujan tempatnya Ihsan. Oke, sip. Lanjut analis. Oke, oke. Nah, mundurin. Oke, Siva, mundurin. Kalau kondisinya lebih dari dua, berarti yang tengah-tengah kasih elif. Ganti pakai elif. Nah, pantas. Aduh, repot nih Isyad. Ya, kalau hujan. Nah, sip. Nah, akhirnya. Tapi tetap aja muter-muter Isyad. Oh, udah bisa. Gimana sih, Pak? Oke, ini mundur. Nah, ini mundur.
Ini juga, ini juga. Laki-laki, samain. Samain. Di stop dulu. Oke. Oke, pilih. Sebentar, aku bantuin sih, Kak. Nah, nah gitu aja kok. Oke, oke, siap pilih. Di mute aja kalau aku ganti. Di mute aja. Ini ganti iya, Irsyad. Ya, pakai Indo aja, pakai Indo. Ya, 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 sip. Next. Oke. Nah, oke, Irsyad lanjut. Oke, lanjut Irsyad.
Coba sambil dipahami soalnya analis. Itu asal usulnya dapat angka 1000 itu dari mana? Ya, sambil dibaca soalnya. Kan harus tahu itu. Asal usulnya kenapa keluar 1100 1000. Kan harus tahu tuh. Oke. Oke, ingat Syifa. Kalau pakai if, Syifa, ya kan? Jangan lupa ujungnya itu kasih titik dua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya, seringnya, kalau habis if, itu ini menjorok. Ya. Jadi nggak ada yang namanya dia seurutan kalau habis pakai if. Nah, kayak Pak. Kalau kondisinya lebih dari dua, ini berarti ganti elif. Oke, Pak. Hmm. 'Kak, kok saya masih salah ya? Oke. Ini kayaknya pas nih aku ngajarin Billy. Kita selesai. Nah, oke. Waktunya jam 8 sampai 10. 2022. Promosi. Ada lagi promosinya tuh dari jam 8 sampai jam 19. Pilih. Jam 8 sampai 19 itu dia masih ada promo. Coba bawah. Nah, ini. Jika pada tanggal 8 sama 19, maka ada promosi. Program harus mencetak total yang harus dibayar dan jumlah total. Ibarat nih, eh, apa? Tinggal bikin ini aja gitu. Pilih. Ini 8 sampai 19. Ini berarti kan 8 sampai 19. Lebih dari sama dengan 8, kurang dari sama dengan 19. Dan ini tampaknya harga, Masih harga salah lama. ya? Masih salah sih, Pak. Nah, promosi total yang dibayar. 20, 22. 8, 19, jumlah. Jumlah yang harus dibayar. Ini ganti jumlah. Nah, yang itu, yang itu. Ganti jumlah. Ini. Jumlah J-nya uppercase ya. J-nya besar, J-nya kapital. Mm-mm. Oke, sip. Oke, sip, Pak. Oke, teman-teman. Apa jamnya ya? Udah jam 9.25. Aku izin stop share ya, teman-teman. Oke, aku izin stop share. Oke, sip. Oke,
Kayak biasanya, thank you buat teman-teman yang udah join hari ini semuanya. Sebelum aku tutup, ada yang mau tanya nggak? Eh, udah clear semua ya, paham ya? Apa masih ada yang dibingungin? Masih bingung sedikit, Kak. Bagian Bagian yang itu, Elif. elif, elif itu dipakai kalau kondisinya lebih dari dua, teman-teman. Jadi ini misal aku cinta ya. Jadi misal gini, aku pakai laboratory. Ini stay. Aku punya apa ya? Misal aku ngomongin nilai nih. Nilai, kalau misalnya nilainya itu 1 sampai 3 itu jelek. Terus kalau nilainya 4 sampai 8 itu normal. Nilainya 9 sampai 10 itu berarti sempurna. Bagus deh, bagus. Gini aja. Nah, ini kondisinya 3. Nah, jadi kalau kondisinya lebih dari 2 itu kita bisa pakai elif. Jadi misal nih, nilai. Nilainya kan pakai input nih. INT, input. Nah, masukkan angka. Sini. Gini. Nah, aku komen deh. Nah, oke. If nilai, berarti kan ini kurang dari sama dengan 3. Nah, print jelek. Nah, ini baru kita pakai elif. Kondisi kedua. Dan tetap dijelasin apa? Di apa ini namanya? Dideskripsikan. Kurang dari sama dengan 8. Print normal. Nah, baru yang terakhir kita pakai else. Nggak usah dijelasin. Intinya kalau dia nggak sesuai sama ini dan ini, ya udah dia berarti masuk ke else. Nggak perlu ditulis else nilai gitu, bla nggak usah. Cukup else aja. Nah, bagus. Gini, jadi kalau aku isi 9, bagus. Aku isi 7, normal. 2, jelek. Terus kalau misalnya nih, misalnya ini sampai 6, cukup. Ada kondisi lagi, nilai 7 sampai 8. Nah, lumayan. Katakanlah gini, jadi kan ini 4 kondisi. Sama, kasih elif lagi, teman-teman. Nah, ini 4 sampai 6. Nah, cukup. Ini lumayan. Gitu. Nah, ini puisi 4. 4. Cukup. Aku isi 7. Lumayan. Kayak gitu. Gitu sih, Pak. Udah mulai ada bayangan? Iya, Kak. Makasih, Kak. Yang lain? Aman? Aman ya? Oke. Seperti biasa aja, teman-teman. Misal apa tadi belum selesai, eh, butuh kunci jawaban, aku share besok pagi sekalian sama recordingnya. Ini kan masih apa ngerender gitu ya. Jadi nggak bisa langsung sekarang. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya, aku cukupin sekian. Thank you yang udah join ya. See you next week and bye-bye. Thank you guys.